Oke guys, kali ini kita bakal bahas dua soal tentang persamaan kuadrat. Oke, kita lihat soalnya ini ya. Kalau kita buat nih, kalau kita lihat ada dua persamaan. Nah, kalau kayak gini modelnya yang sampai tak hingga, kamu bisa lihat polanya gitu ya, bahwa ini kayak berulang gitu ya, 5 min 4 per 5 min 4 per dan seterusnya. Sehingga kita bisa memisalkan gitu ya, memisalkan. Nah, sebenarnya dia udah membantu gitu ya, sudah membantu dengan udah menuliskan X di situ. Nah, di sini terlihat nih, ini kan 5 min 4 per 5 min 4 dan seterusnya. Itu kan sama aja dengan keseluruhan ini. Karena dia sama aja, berarti kita bisa tulis bahwa X-nya sama dengan 5 min 4 per X juga gitu ya. Karena 5 min 4 dan seterusnya itu sama gitu ya. Nah, berarti yang bawah juga seperti itu ya, sama polanya. Berarti X sama dengan 4 per min 3 per X. Kita selesaikan dulu satu-satu. Kalau kayak ini kita kalikan X saja. X kuadrat 5X min 4. Kalau kita rapikan, X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Nah, tentunya tinggal difaktorkan aja nih. Tentunya ini X, ini sama dengan 0, berarti kalau 4 terus setengahnya min 5 berarti min 1 dan min 4. Sehingga kita punya X sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 4. Nah, untuk yang ini kita coba lagi, berarti kita kalikan X jadinya X kuadrat sama dengan 4X min 3. Kita satu ruaskan biar nggak salah ya, biar nggak salah hitung. Kemudian difaktorkan lagi. Karena ujungnya plus 3, tengahnya min 4, berarti ini min 1 dan min 3 sama dengan 0. Berarti kita punya X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 3. Nah, terus jadinya jawabannya berapa? 1, 3, atau 4 nih. Nah, tentunya karena harus memenuhi kedua persamaan, berarti harus sama nilainya di kedua persamaan itu. Jadi yang kalau kita lihat ya yang sama ya, yang X sama dengan 1, X sama dengan 1. Jadi jawabannya yang A. Ya. Oke. Selanjutnya kita punya soal kayak gini nih. Oh, kelihatannya ribet gitu ya, tapi sebenarnya ini mudah sekali nih. Kita cuma perlu lihat polanya, jadi jangan nggak sabaran gitu ya. Kita coba lihat. Nah, kalau saya buat jadinya kita coba faktorin deh, X kuadrat min 3X plus 2. Kalau difaktorin kan jadinya faktornya itu X min 1 sama X min 2. Nah, coba lihat yang ini, yang kedua. Yang kedua itu X min 3, X min 4. Yang ketiga itu X min 5 sama X min 6. Nah, otomatis kita bisa tahu bahwa ini seterusnya sampai di X kuadrat min yang terakhir ini, 195X. Kita bisa lihat bahwa ini X gitu ya. 195 itu berarti karena kita lihat polanya itu min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Berarti dua bilangan berurutan yang jadi 195 itu adalah 97 sama 98. Nah, gitu ya. Jadi kita punya ini. Nah, maka banyak solusi dari HX sama dengan 0. Nah, berarti persamaan ini disama dengankan 0. Ya sudah. Ini kan kalau sudah seperti sama dengan 0 berarti persamaan kuadrat kan. Akarnya jadinya solusinya ada berapa gitu ya. Karena ada saat ya, semuanya sudah dalam bentuk perkalian dalam kurung semua nih, berarti X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3 dan seterusnya sampai X-nya sama dengan 98. Jadi solusinya ada 98 macam solusi. Ya dari 1 sampai 98 gitu ya. Jadi ini bentuknya kalau soal isian tinggal kamu ketik 98 kayak gitu. Nah, dari dua soal itu tadi kita bisa banyak latihan di analitika nih ya. Dengan berbagai macam soal yang menarik seperti dua soal ini tadi tentang persamaan kuadrat gitu ya. Nah,
salah satu fiturnya yang ada di Analytica tuh kamu bisa lihat sendiri bahwa nah ini di circle namanya ya, kita punya namanya circle. Di circle ini kamu bisa nanya-nanya soal gitu ya, terserah mau soal apa. Ini udah banyak banget yang nanya-nanya teman-teman kita nih, dan pastinya bakal direspon lagi langsung gitu ya. Nah, diresponnya bisa jadi dari author gitu ya, dari author Analytica gitu ya, mentornya sendiri, atau dari teman-teman lain yang pengen menjawab gitu ya. Jadi di sini banyak banget interaksi tentang berbagai macam soal, saling bertukar soal, saling mencoba membantu bagaimana sih pembahasan yang benar, bagaimana sih cara kerjainnya dan seterusnya. Ini bisa kamu cobain nanti. See you next time.